Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Benih jagung petani milenial Pandawa 01. Salam budaya, ketemu lagi dengan saya Wahyu Gustiawan di podcast Trotoar bersama FB Sinep. Sehat-sehat? Sehat walafiat. Matur nuwun. Beliau ini punya banyak panggilan sayang, ada yang Ebes karena saya kedekatan dengan Ebes, ada yang Romo, ada Eyang Penny, Romo Penny, Pak Penny. Saya lebih senang manggilnya FB Sinep. Baik, kali ini kita akan membahas tentang Monumen Juang 45. Ayo, di Kota Malang. Ono sing ngerti nggak Monumen Juang 45 itu di mana? Nggak ono sing ngerti ya. Monumen Juang 45 itu kalau di warga Kota Malang terkenalnya dengan Patung Buto atau Patung Buto Robo. Lokasinya tepat di depan stasiun Kota Baru, Kota Malang. Kenapa kita membahas ini? Saya ceritakan sedikit. Jadi sekitar seminggu yang lalu saya datang ke beliau, saya ngudoroso. Pak, saya itu kok bermimpi 2 hari berturut-turut diminta oleh seorang tua begitu ya. Yang pertama itu datang naik becak. Saya enggak kenal. Ketemu saya, Mas Wes, ayo melo aku gitu. Saya kaget. Biasanya kalau manggil saya Mas Wes itu sudah akrab. Biasanya loh ya. Teman-teman di lingkungan saya kalau manggil Mas Wes berarti sudah akrab betul. Melo aku gitu. Duh nang ndi Mbah ini. Wis ta lah aku wis nggawa palu jare. Loh, lah apa kok nggawa palu kan saya gitu. Wis ta lah melo. Akhirnya saya ikut naik becaknya, diantarlah saya ke Patung Buto itu. Sesampainya di situ saya diminta merobohkan. Ya saya enggak berani loh. Lah apa Mbah iki patunge wong akeh kok dirobohkan gitu loh. Terus setelah itu saya bangun. Nah, yang kedua, saya sama teman-teman itu mau buka warung. Lah nyari etalase. Mungkin saking seriusnya mau buka warung, kegowo-gowo mimpi. Saya nyari etalase bekas di depan pom bensin Bu Gluduk. Nah, Bu Gluduk itu kan banyak orang jual-jual etalase bekas. Nah, ketika saya asik nyari di situ, tiba-tiba ada seorang nenek yang sudah sepuh. Saya kira nyuwun sewu, ngapunten, saya kira seorang yang minta-minta gitu loh. Nggih, Mbah, saya kasih uang ndak mau. Nah, lho lah pripun Mbah ini? Wis ayo melo aku jadi. Lho tindak pundi to Mbah? Wis salah melo aku terno dilu. Nah, setelah itu saya yang menemani jalan juga lagi-lagi diantar ke Patung Buto. Beliau ngomong, "Wis iki ndang bongkaran, diganti patung proklamator, diganti patung Bung Karno dan Bung Hatta." Loh, ketika saya mau menyela atau menyangkal, saya terbangun. 2 hari saya berturut-turut bermimpi seperti itu. Akhirnya saya ngudoroso ke beliau, ke FB Sinep, ke Romo Penny, karena saya memandang beliau biasanya ngerti gitu, ngerti tentang perantanda. Nah, akhirnya beliau cerita banyak hal tentang sejarah Patung Buto tersebut. Nah, saya kaget ternyata beliau ini juga salah satu pembuat maket. Nah, nanti saya ceritakan. Bapak, nyuwun sewu, sejarah dari Patung Buto niku bagaimana Pak? Sejarahnya itu bagaimana kok tiba-tiba ada muncul Patung Buto niku? Oh ya.
Jadi kalau sejarah berarti kan cerita ini agak lama nih, agak panjang nih. Iya, Bapak. Iya. Jadi begini, saya itu masuk di Kota Malang itu tahun 6566. 6566. Setelah saya lulus dari SPG Blitar. Jadi bukan dari SMA tapi dari SPG. SPG itu singkatan dari Sekolah Pendidikan Guru. Sekolah Pendidikan Jadi Guru. memang saya backgroundnya itu background pendidik. Gitu. Nah, ketika saya di SPG Sekolah Pendidikan Guru di Blitar itu, saya mempunyai guru seni rupa, namanya Pak Effendi Mekas. Effendi Mekas ini aslinya orang Sumatera. Tetapi dia menggeluti seni budaya Jawa. Lukisannya banyak sekali dulu yang dulu itu di bank-bank itu ada lukisannya Effendi Mekas. Pada zaman itu. Nah, kemudian saya melanjutkan sekolah setelah lulus di SPG itu tahun 65-66 itu saya masuk di IKIP Malang. Nah, IKIP Malang. Nah, Pak Effendi mempunyai istri yang kebetulan guru SMP 6 Jalan Kawi. SMP 6 Kota Malang. SMP 6 Kota Malang, lokasinya di Jalan Kawi. Namanya Butin. Tentu di situ orang-orang masih kenal lah namanya Butin, itu guru di situ. Sehingga Pak Effendi Mekas itu juga pindah ke Malang. Membeli rumah di Sawu Jajar, perumahan Sawu Jajar awal-awalnya dulu, tahun berapa saya lupa. Nah, kemudian karena Pak Effendi ini membuat lukisan, membuat patung, membuat apa itu namanya relief ya. Itu lalu tidak hanya menempati rumahnya sendiri, tetapi nyewa rumah kosong di sebelahnya. Agak maju begitu. Sehingga di dalamnya itu banyak sekali lukisan-lukisan itu. Nah, kemudian Pak Effendi ini merasa kepengen mencurahkan, mewujudkan karya seni di tempat yang sepi. Sehingga beliaunya lalu nyewa rumah di Mbareng. Nyewa rumah di Mbareng. Nah, karena saya muridnya, mantan muridnya, sama-sama ketemu di Malang sehingga sering kita ketemu. Nah, saya memang suka kerja. Dulu waktu di SPG itu Pak Effendi ini membentuk namanya Regu Kerja. Regu Kerja ini anggotanya beberapa yang mau ya, jadi sukarela. Antara lain saya. Karena ketemu saya di Malang, kemudian sering ketemu, dan kurang lebih tahun 72 itu Pak Effendi bersama teman-teman seniman itu menggagas untuk mendirikan monumen Juang 45 itu. Nah, setelah itu disusunlah program lah ini dan sebagainya. Kemudian lahirlah konsep seperti yang sekarang ada di depan stasiun itu, tetapi ada yang berubah. Nah, waktu itu maketnya dibikin, maket itu bentuk asli tetapi dalam volume kecil. Prototipe. Nah ya, prototipnya itu. Nah, salah satu yang membuat maket itu adalah saya. Karena saya tahu persis. Sesungguhnya ada teman satu lagi namanya Pak Sukri. Entah di mana beliaunya, saya sudah tidak tahu. Apakah masih ada apa tidak saya tahu. Tetapi yang namanya Pak Effendi ini memang sudah tidak ada. Beliaunya di samping membuat patung itu juga membuat monumen pahlawan trip.
Pahlawan Trip itu mulai dari reliefnya sampai tulisan-tulisan yang meninggal itu, sampai gapuronya itu yang membuat adalah namanya Effendi Mekas. Nah, begitu. Nah, lalu setelah itu maketnya itu jadi, Malang ini kota apa itu namanya? Bumi yang luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Karena waktu tahun 45, kira-kira bulan Juli tahun 45, tidak ada hujan, tidak ada angin. Seperti begini ini situasinya. Di tengah alun-alun Kota Malang, depannya Masjid Jamek, yang sekarang itu air mancur, itu ada pohon beringin yang sangat besar. Dan pada bulan Juli itu, pohon ini tiba-tiba terbelah menjadi dua. Jadi ternyata ada hubungannya antara ringin pecah di tengah alun-alun tahun 45 Bapak 45 ya, dengan Patung Buto. Gitu. Monggo dilanjut Bapak, ceritanya Bapak. Nah, jadi orang tua bilang seperti itu, ini sebetulnya menjadi cerita tradisi. Apa bener ya omongin Mbah Ae? Ya. Kan gitu. Ternyata kan 17 Agustus 45. Ya. Juni, Juli, Agustus. Kan hanya 1 bulan. Terpaut 1 bulan. Betul-betul Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Makanya saya sering bilang bahwa bumi Arema, tanah Singosari ini tanah gaib. Banyak hal-hal yang muncul dari Singosari, dari bumi Arema ini. Orang Sudra yang mampu menjadi raja hanya dari Singosari, Ken Arok. Dan Ken Arok dan darahnya Ken Arok dan Ken Dedes melahirkan Raden Wijaya, pendiri kerajaan besar Majapahit. Karena itu Malang ini tempatnya para jawara. Karena itu kalau sekarang kita ketemu untuk menyambung kembali riwayat Kota Malang, ini sesungguhnya adalah nguri-uri semangat juang yang luar biasa dari warga Kota Malang. Bukan sekedar cerita omong kosong ini, ya kan gitu ya. Lah, lalu dibuatlah oleh Pak Effendi itu, disusun ini. 17 Agustus, wah berarti patungnya digawe 17 iki. Gitu. 8 itu apa itu? Mungkin ada ini apa namanya? Patwa itu bunga terate. Ya, bunga di sana ada. Kalau hitung itu ada 8. Kemudian yang ini saya di lantainya itu jumlahnya 45. 17 Agustus 45. Itu bisa dibaca di situ. Loh, dulu mestinya itu beringin yang tumbang itu. Konsep awal, mohon maaf mungkin ini bukan karena ingin apa ya, tetapi konsep awalnya itu irah-irahannya patung itu adalah tumbangnya beringin tua. Tetapi karena waktu itu partai politik yang sedang besar itu adalah Golkar. Karena itu daripada menimbulkan problem dikira kita anti Golkar, maka penjajah itu, beringin itu, penjajah itu raksasa itu, yang serakah, yang rakus, ini itu buta itu. Karena itu supaya tidak menyinggung sana sini, dibikinlah penjajah itu dilambangkan sebagai buta, raksasa. Nah, itu simbol angkara murka. Yang itu roboh, lalu siapa yang merobohkan? Ya 17 itu tadi. Dan 17 itu tidak hanya tentara saja, tapi yang membawa tandu, yang membawa menolong macam-macam. Itu bentuk kerukunannya di situ. Ada. Ya, jadi di situ bisa dibaca 17 Agustus 45. Kalau raksasa yang tumbang buta rubuh itu adalah, tadi saya katakan itu sudah ada yang diganti. Mestinya beringin, tetapi supaya tidak menimbulkan ini, karena
para seniman pun paham untuk membangun kota perlu harmonisasi dalam masyarakat. Jangan menyinggung yang lain. Ya. Gitu. Ya. Semua elemen harus bersama-sama sehingga terjadi keharmonisan sehingga bisa membangun. Karena itu seperti kemarin ada upacara tumpeng macam-macam, sesungguhnya mempunyai nilai kebersamaan dalam rangka membangun keharmonisan di dalam masyarakat. Karena itu saya senang dengan acara itu. Betul. Nah, jadi sampai di situ ya. Nah, kalau panjenengan melihat lagi di sisi barat itu ada kotak gini. Kotak rahasia. Masih ada itu? Kotak rahasia. Masih ada ya? Kotaknya kayak. Ada kotak itu ya. Dulu digembok itu. Dan di dalamnya ada Tape recorder. tip recorder itu. Ya. Zaman itu kan masih belum seperti sekarang, masih pakai kaset yang munyer-munyer itu ya. Itu kalau airnya itu muncul itu disetel bunyi lagu-lagu kebangsaan. Itu yang nggak ada sekarang, Pak. Nah, Ya harus dibuatkan lagi. nah kayak ini perintah Romo Pen. ya. Loh, jadi kalau orang duduk di situ dengan melihat air yang gemericik itu, dia mendengarkan lagu-lagu nasional dari barat sampai ke timur, maju tak gentar. Nah, itu di situ. Sehingga waktu itu karena belum ada tempat wisata bagi masyarakat, maka orang-orang sering duduk-duduk di situ dengerin lagu. Seneng lagu-lagu keroncong juga. Jadi indah di situ. Orang-orang senang semua gitu. Nah, lalu dari konsep ini makanya waktu saya masih diberi kesempatan untuk menjabat, saya punya program dulu itu bahwa setiap kecamatan harus mempunyai tempat wisata lokal. Tiap kecamatan, sehingga minimal harus ada 5 tempat wisata lokal, sehingga tidak perlu lagi masyarakat Kota Malang ini kemana-mana, cukup di tempat masing-masing. Nah, antara lain yang dulu sudah dimulai yaitu di Merjosari, Taman Singa. Taman itu antara lain seperti itu, dan itu akan berdiri lagi di Kecamatan Bimbing. Di kecamatan mana itu namanya Kedung Kandang, dan 5 kecamatan harus mempunyai tempat wisata warga masyarakat. Di samping itu ada tempat pembelajaran bagi anak-anak, apa itu untuk melukis, apa itu untuk menyanyi, ya di situ tempat. Sehingga setiap minggu, setiap hari libur, keluarga bisa membawa anak-anaknya, untuk membawa sanak saudaranya untuk pergi ke tempat wisata. Anak-anak kecil bisa sambil belajar. Sosok Pak Effendi Mekas ini begitu lekat, begitu dekat dengan Bapak interaksinya begitu ya. Dan sebelumnya saya juga mendengar bahwa beliau juga Soekarnois, Soekarno sentris, terus kemudian kejawen gitu loh. Terus yang membuat kami para generasi yang sekarang ada itu kok tidak ada apresiasi dari Kota Malang ini tentang sosok Effendi Mekas. Padahal saya tadi dengar cerita dari Bapak loh, Pak Effendi Mekas itu selain patung buto, patung pahlawan trip loh Pak ya. Saya kalau ke pahlawan trip itu merinding, lihat anak-anak muda usia 17-20 tahun digiles tank gitu kan, merinding saya. Itu Pak, sosok Pak Effendi Mekas itu seperti apa Pak? Supaya ini nanti akan dicatat generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang bahwa dulu di Kota Malang ada sosok Effendi Mekas yang luar biasa. Monggo Bapak. Jadi di samping tadi itu patung buto rubuh itu dan juga pahlawan trip, kalau lewat di Jalan Magelang, dulu ada sekolah percobaan namanya. Masih. Sekolah percobaan, SD percobaan namanya. Pagar-pagarnya ada relief macam-macam, ceritanya kancil nyolong timun macam-macam di situ ada. Itu yang membuat juga Effendi Mekas. Loh, sama saya kok ada kedekatan seperti itu ya? Maaf ini, zaman saya jadi muridnya Pak Effendi itu, komunikasi antara guru dan murid
Itu masalah, Mas. Jadi ngajeni kepada guru itu ora kaya saiki. Saya masih hormat sekali, saya masih inggih Bapak kalau anggit, tapi karena orang Sumatera kan nggak bisa coro apa, ya bisa tapi titik-titik kan gitu. Saya dekat dan saya sangat menghormati. Dan kalau olahraga sepedaan pancal, saya diajak. Hanya berdua, kemana-mana. Sampai apa itu namanya, ya kalau naik ya nggak kuat, ya dituntun ini. Sampai ke telarak sampai di Telekung zaman anu loh. Kantor blok office. Iya zaman. Iki apa to iki? Karena orang ngerti ya mampir nang kono. Dadalah. Mampir nang kono ki tibane ya. Iya kaya ngono kuwi. Akhire bareng wis pisan ngono kuwi pengen roh peng pindho. Itu juga kenangan saya dengan Pak Effendi Makassar. Sama-sama naik sepeda pancal, alon-alon, gitu. Satu hari penuh, Mas. Kalau makanya beli makanan ya di pinggir-pinggir jalan, ini kaki lima dia nggak mewah seperti sekarang, dulu sederhana sekali, Mas. Itu. Karena itu secara apa ya, hubungan antara guru dan murid saya masih sangat menghormati, sehingga terjadilah komunikasi seperti apa ya, seperti teman. Seperti itu. Sehingga saya sering diajak untuk kegiatan beliaunya. Sehingga saya sedikit banyak saya juga bisa melukis. Lalu menulis juga bisa, karena dulu saya sekolah itu hidup dari menulis. Apalagi nyanyi, Pak ya. Kalau nyanyi mesti bisa, wis. Menulis itu menulis panduk. Oh, ini reklame kalau bahasa sekarang itu reklame. Itu kan masih ada partai politik banyak itu ya. Itu kalau bikin panduk kalau kan pakai apa itu namanya seperti sekarang ini panduk kan tinggal cetak aja ya. Dulu enggak. Nulis di kain itu sudah mewah. Di Mekau gitu, sudah mewah. Dulu di Bagor itu. Sekarang udah enggak ada ya. Enggak ada Bagor, Pak. Nah, jadi kalau itu Bagor saya menulis misalnya selamat datang siapa gitu ya. Saya tidak perlu pakai pensil dulu pelan. Kalau diseket. Langsung belar gini, saya lihat sebentar, oh ini besarnya tulisan sekian-sekianan, tulis. Saya dari Sulit Emas, saya jadi mahasiswa sambil cari makan. Dulu ada biskuit Merdeka di jalan Kayu Tangan. Itu yang menulis reklame di kaca begini, biasanya di kaca kecil gitu ya, tulis reklame apa ya. Itu pakai tulisan begini, itu saya Mas, yang itu bayaran titik-titik itu. Nah, tidak hanya itu. Di pasar besar saya punya kenalan tukang arloji, penjual arloji. Namanya Pak Ngadi. Nah, Pak Ngadi itu biasanya, maaf ini mungkin apa dosa saya yang dulu ya. Sering malsu plat westernya arloji. Iya, ini saya tulis kecil seperti ini yang nulis saya. Yang sudah buram. Iya supaya, misalnya mereknya Samson. Atau ini Samson 17 ya, ngono itu aku yang nulis Mas. Dulu. Jadi itu bayaran seperti itu yang saya pakai untuk hidup selama saya itu kuliah. Gitu. Sehingga saya tidak pernah gentar oleh kritik, tetapi juga tidak pernah mabuk oleh sanjungan. Karena saya pernah menderita jauh dari yang sekarang ini. Bapak kembali lagi ke sosok Pak Effendi Mekas yang Bapak tahu, terus kemudian hubungannya dengan ajaran Bung Karno sama Kejawen tadi ya Bapak. Pripun Bapak? Bagaimana Bapak? Jadi orang luar Jawa gitu, tetapi yang Kejawennya itu sangat tebal. Menurut saya salah satunya adalah Pak Effendi.
Dia kalau namanya neton, wah itu dirinci betul lahir apa, sinone apa. Itu Rebo paing wah. Rebo iku 7, paing iku 9. Nah itu 16 apa nama 16 dihitung ini itu tahu. Wah iki besok umur sakmene bakal mulya dan sebaiknya itu Pak Effendi itu waktunya. Meskipun beliau orang Sumatera, Pak. Meskipun orang Sumatera. Mungkin sekarang ini ada juga orang yang luar Jawa tetapi yang juga Pak itu ke Kejawen itu Pak Teja. Pak Teja sepertinya orang luar Jawa kan? Kalau nggak salah orang Kalimantan. Oh iya ya. Itu kan juga Kejawennya kental. Nah seperti itu kira-kira sosok Pak Effendi Makasih. Gitu. Jadi sangat kental ngugemi budaya Jawa, Pak. Budaya Jawa. Paham benar tentang budaya. Dan beliaunya juga memahami bahwa budaya itu adalah jantungnya peradaban. Itu tahu persis. Kenapa budaya kita sekarang kok mulai luntur ya? Karena yang namanya budaya itu sangat halus. Memahami budaya itu sulit. Anak-anak muda sekarang ora telaten. Karena memahami budaya itu harus dengan kehalusan jiwa dan kedalaman rasa. Ora gampang. Bapak, tadi setelah diterangkan Bapak soal sejarah patung Buto, saya pikir juga tidak perlu lah dibongkar gitu Pak ya. Kalau saya cari tidak perlu dibongkar, tapi barangkali memang ada penambahan atau ada usulan dari beberapa warga juga termasuk di Dewan Pak, kemarin disampaikan ke saya akan membangun patung proklamator itu di sebelah sisi sebaliknya dari patung Buto, yaitu yang menghadap ke alun-alun Tugu atau pintu keluar DPRD. Itu kalau menurut Bapak gimana Pak? Ya, jadi begini. Sebetulnya relief Bung Karno itu sudah ada di tengah-tengah alun-alun Bunder. Yang itu diresmikan langsung oleh Bung Karno pada tahun 54. Jadi Bung Karno sudah pernah ke situ meresmikan itu tahun 54. Alun-alun Tugu itu Pak ya, ya. Tengah-tengah itu ya. Nanti barangkali dulur-dulur ini bisa melihat di situ memang ada reliefnya Bung Karno. Ada panel gitu ya yang berputar gitu ya Pak ya. Lalu sekarang kita mau membuat itu, padahal kita punya itu tadi apa namanya patung kemerdekaan itu ya. 45. Itu nilainya sudah sangat tinggi. Ada nilai-nilai filosofi yang tertanam di situ. Menurut saya juga eman-eman kalau itu dibongkar dengan lebih baik mencari tempat yang lain. Toh Malang ini masih luas. Atau barangkali patung Buton itu ora usah dibongkar kalau nggak setuju dibongkar, tapi direnovasi. Singone sing kurang ngono lho. Oh. Jadi betul-betul Raja Rimba ngono. Wah, itu lah dari Raja Singa itu lah malah dilokong kan gitu. Harus jadi Raja Rimba sing bener-bener gagah ngono. Singa edan malah lumprus ngono rek. Berarti yang perlu dibongkar patung singa itu. Apa dibongkar apa direnovasi itu monggo saja lah kehendak masyarakat ya. Ya, yang penting jangan menimbulkan problem dalam masyarakat. Betul. Harmonisasi dalam masyarakat harus tetap dijaga. Nah, kalau memang mau proyek besar di Kota Malang ini masih banyak. Di alun-alun di apa itu stasiun Kota Baru itu ada ke bawah begini. Ora ono sing ngono ning kaya ndak ada. Tapi bagaimana zaman semono londo kok iso gawe kaya ngono kuwi apa maksudnya aku ya ora ngerti. Tetapi kalau itu diteruskan junction lewat bawah tanah Mas. Lewat bawah tanah nang ngisore patung Buto 12 Mas mlebu nang alun-alun Bunder. Ngisor Mas. Di situ tempat wisata di bawah tanah. Keren gitu, Pak. Wow. Super keren. Iya, di situ banyak ada mau belanja apa di situ ada belanja di bawah tanah. Orang ganggu apa-apa. Ya. Rumput-rumput juga tetap hidup.
Ya dulu alun-alun Junction itu waktu saya kan sudah saya. Ya, so itu alun-alun Junction dulu saya programkan dulu untuk membangun itu dari apa itu namanya Sungai Berantas itu ya, di bawah itu langsung masuk bawah ke apa itu namanya ke alun-alun itu. Justru Surabaya yang nyuntuh idenya Pak Penny sebetulnya. Pak ya. Ini kan pemimpin tidak boleh ada rasa takut. Sepanjang dia berpikir benar dan untuk kepentingan bersama harus dilakukan. Yang pertama itu ya. Lalu yang kedua, kepala daerah harus paham tentang wawasan daerahnya. Kalau wawasan daerahnya tidak paham, bagaimana membangun? Kayu Tangan itu punya sejarah luar biasa untuk berdirinya Kota Malang tahun 1914. Ya, karena itu hampir bersamaan dengan pembangunan Jalan Ijen, pembangunan, itu ada loji, lojen, pasar besar dan sebagainya. Lah sekarang kehilangan makna historisnya. Dan itu pun aku nggak pernah ngomong apa-apa, karena nggak pernah ditanya. Kalau aku ditanya, jangan dirubah itu, karena itu mempunyai nilai sejarah yang tinggi bagi perjuangan warga masyarakat Malang secara keseluruhan. Itu. Nanti kalau Bapak mengomentari terlalu agresif, dikira Bapak mau maju wali kota Malang. Ya. Iki Pak Penny katanya maju wali kota Malang lagi ya gimana gitu. Kalau ada komentar begitu, ya enggak apa-apa kalau memang punya hak. Kan gitu ya kan. Nah, semua hak warga negara. Tetapi saya ingin menjadikan wali kota yang bagus. Caranya bagaimana? Angkatan aku udah diwakili. Tak kampanye aku. Tapi aja suwe-suwe rek setahun lah paling suwe kan gitu. Oh saya pernah jadi anggota DPR RI. Ya toh, pernah jadi wali kota, mosok jadi wakil rek. Kan gitu. Kalau hanya mengantarkan saja oke kan enggak masalah. Terima kasih Bapak. Jadi nah, sebentar Mas ya. Siap. Ini apa namanya kalau sudah tahu tentang wacana ini ya, wacana wawasan kedaerahan. Wawasan kedaerahan. Nah, itu harus punya konsep. Malang kota ini potensinya apa? Potensi ini yang mesti dikembangkan. Kan begitu. Lalu ukuran dari pembangunan itu memang bukan gedung-gedung yang dibangun, bukan, tetapi meningkatnya kesejahteraan rakyat. Wah, keberhasilannya itu membangun gedungan, bukan, tetapi bagaimana income per kapita naik, bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi naik. Boleh dilihat di daftar BPN, Badan Statistik Nasional. Ketika saya memimpin, pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Malang 7,79%. Dan itu tertinggi. Nah, jadi ukuran keberhasilan memimpin itu pertumbuhan ekonomi rakyat. Nah, ini menjadi apa? Ukuran pedoman nasional. Pak Jokowi berhasil loh ini. Kalau jadi Pak Jokowi sosok yang bagus juga dalam membuat pemerataan pembangunan. Bagus. Tapi wilayah terlalu luas. Waktu terlalu sempit. Sehingga walaupun banyak hal yang dapat dilakukan, tetapi masih banyak hal juga yang belum bisa dilakukan. Dan itu menjadi tanggung jawab bersama. Seperti saya dulu di mana itu di Kota Malang begitu juga. Saya masih mempunyai banyak konsep yang belum dapat diselesaikan. Walaupun sudah banyak yang bisa diselesaikan, tetapi banyak juga yang belum diselesaikan. Dan itu tanggung jawab kita bersama. Waktu saya dilantik pertama kali, wilayah Kota Malang, yaitu wilayah Malang Timur, listrik belum masuk. Hanya saja kalau ingin menjadi kepala daerah yang memang disenangi oleh rakyat, maka
kepala daerah itu harus berada dalam semua kegiatan masyarakat. Apakah itu kegiatan seniman, apakah itu kegiatan keagamaan, apakah itu kegiatan, yang penting bahwa semua kegiatan masyarakat ada di situ. Hadir diri langsung, Pak. Hadir di situ. Ya kemarin saya hanya yang melihat saja lah, saya hadir di dalam kegiatan tumpengan itu. Saya melihat tidak ada di pejabat yang hadir. Ya mungkin ketakutan lah karena adanya apa itu kadrun yang menolak itu ya. Ini kan pemimpin tidak boleh ada rasa takut sepanjang dia berpikir benar dan untuk kepentingan bersama harus dilakukan. Yang pertama itu ya. Lalu yang kedua, kepala daerah harus paham tentang wawasan daerahnya. Kalau wawasan daerahnya tidak paham, bagaimana membangun? Kayu Tangan itu punya sejarah luar biasa untuk berdirinya Kota Malang tahun 1914. Ya, karena itu hampir bersamaan dengan pembangunan Jalan Ijen, pembangunan, itu ada loji, pasar besar dan sebagainya. Lah sekarang kehilangan makna historisnya. Dan itu pun aku nggak pernah ngomong apa-apa, karena nggak pernah ditanya. Kalau aku ditanya, jangan dirubah itu, karena itu mempunyai nilai sejarah yang tinggi bagi perjuangan warga masyarakat Malang secara keseluruhan. Itu. Nanti kalau Bapak mengomentari terlalu agresif, dikira Bapak mau maju wali kota Malang. Ya, Iki Pak Pedi katanya maju wali kota Malang lagi, gimana gitu. Kalau ada komentar begitu, ya enggak apa-apa kalau memang punya hak, kan gitu ya kan. Ya, semua hak warga negara. Tetapi saya ingin menjadikan wali kota yang bagus. Caranya bagaimana? Angkatan aku jadi wakil. Tak kampanye aku. Tapi aja suwe-suwe rek setahun lah paling suwe kan gitu. Wah saya pernah jadi anggota DPR RI, ya toh, pernah jadi wali kota, mosok jadi wakil rek. Kan gitu. Kalau hanya mengantarkan saja oke kan enggak masalah. Terima kasih Bapak. Jadi nah sebentar Mas ya. Siap. Ini apa namanya, kalau sudah tahu tentang wacana ini ya, wacana wawasan kedaerahan, nah itu harus punya konsep. Nah itu listrikisasi di Buring Barat itu waktu zaman saya melihat orang sana klip-klip, aduh ini wilayah kota kok masih tidak ada listrik, bagaimana? Listrikisasi itu saya pikir. Orang mandi di sana seminggu sekali belum tentu. Mengapa? Karena nggak ada air. Untuk masak saja nunggu ada tangki air itu masuk ke situ. Saya bikin sumur bor di atas gunung itu 260 meter bor ke bawah. Dan sekarang menjadi air itu paling tidak untuk masak itu ada sendiri. Lebih-lebih dengan PDAM sudah masuk air standar. Ini zaman saya. Karena apa? Saya tahu wawasannya. Sehingga pemerataan pembangunan itu bagaimana? Waktu zaman saya pembangunan difokuskan ke Malang Timur. Mengapa? Malang Barat itu penghuninya, masyarakatnya maju-maju. Tengah juga maju-maju. Kalau di Barat ada pendidikan, ada IAIN, UIN, ada ada itu apa, Brawijaya, ada di Malang. Nah, semua ada banyak itu. Dijarno maju dewi. Karena orang-orangnya orang-orang yang berpendidikan tinggi. Mahasiswa dosen-dosen kan gitu ya. Sedangkan masyarakat Malang Timur bukan bodoh, bukan. Tetapi apa? Ekonominya kan bergantung kepada pertanian. Pertanian. Sehingga pembangunannya berjalan tetapi lambat. Tidak seperti di wilayah barat dan di wilayah tengah. Karena itu saya tembus jalan dari Gadang ke Kedung Kandang.
tembus jalan baru. Lalu listrik dimunculkan di sana, air diberikan di sana, bahkan di bumi perkemahan Pramuka ada air artesis yang ketika dibor muncrat air itu tanpa tenaga listrik. Orang sana senang semua. Itu kan pada zaman saya. Supaya apa? Masyarakat sebelah timur juga kemajuannya sama dengan tengah, sama dengan di barat. Sehingga wong Jawa golek sangkan paraning dumadi. Wong urip saka ndi sangkane nang ndi parane. Mukal yen wong urip tanpa sangkan lan tanpa paran. Nah, itu tidak pernah bertentangan dengan agama. Kita percaya adanya Ilahi Rabbi yang maha kuasa. Tidak hanya percaya, tetapi dicari di mana tempatnya. Dan seperti apa wujudnya. Lah, wujudnya seperti apa sih yang maha kuasa itu? Dia tidak berwujud. Wujudnya kosong. Tidak berwujud. Ora rupa, ora warna, ora gondo, ora ambu. Ora maujud. Karena apa wujudnya? Itu hanya merupakan energi. Maha energi. Karena itu yang namanya maha kuasa iki ora tahu nesu. Ora tahu nesu, ora didungani nesu. Lempung ning neraka, ora kuwi piye. Enggak. Itu yang apa itu maha pengasih lagi maha penyayang, menyayangi semuanya. Wong kawulane ngrampok maring ngecuwe yo dikeki urip kok. Lah itu. Jadi jangan khawatir. Yang Maha Kuasa itu sangat adil bijaksana. Begitu. Jadi mengapa kita dilahirkan di sini dan harus nguri-nguri apa yang ada di sini? Karena kita dilahirkan di sini pasti selaras dengan kehendak yang Maha Kuasa. Jago dibuklek rondo. Ya iya. Barang wis kadung dapakno ya, Pak. Ayo rondo kok muklek jagung bareng lha opo? Kamu kayak liane. Mau muklek liyane lah. Ya, memang kalau jalan Suat itu memang strategis, Mas. Nah, cobalah itu seniman ya yang harus mengusulkan ya. Ya. Sana itu harga tanah per meter itu sudah puluhan juta, Mas. Ya. Tanah itu. Tapi seniman ini bisa mencari tanah di sana di pinggir jalan persis, tetapi ora tek dana puluhan juta per meter. Caranya bagaimana? Nah ini. Tiap-tiap jalan itu ada yang namanya sepadan jalan. Sepadan jalan itu di sini 3 meter, di sini 3 meter. Kita lihat Jalan Soekarno-Hatta. Berarti kita punya tanah 3 meter, 3 meter. Kiri kanan. Kiri kanan. Ya. Di tengah ada yang hijau itu. Nah, buatlah masuk Soekarno-Hatta itu pembangunan di atas jalan. Sret, songgo tengah. Selesai. Silahkan ini sak piro. Ini lebih murah ketimbang tuku tanah. Tanah kita tanah pemerintah. Ketika masyarakat ingin menggunakan, maka pemerintah tidak akan sulit untuk merubah sepadan jalan ini menjadi Pusat ekonomi. kaki bangunan. Dulu saya kepengennya seperti itu. Dekat Unbra itu ada begitu. Jadi kiri kanan begini, begini. Di sini orang jual elektronik segala macam ini di atas ini, Mas. Di atas ini orang Tengah di barat menyeberang. loh, iku investor sak pirang-pirang gelem. Gerpetunge piye lah ngono ta. Kok hitungnya? Lah, pokok saling menguntungkan mesti mau. Investor mau. Lah itu menangi duit. Betul. Aku lek duwe duit aku yo gelem. Anu itu.
Wah, lalu di sini menghadap perguruan tinggi, tempat penjualan alat-alat elektronik dan alat-alat belajar. Engko gawe maneh ning kono maneh gawe maneh Mas. Lah itu menampung beberapa ribu pedagang kaki lima. Dan itu menjadi tempat wisata yang indah. Tidak ada, belum ada di Indonesia. Cari miliknya para jagoan. Kenapa Kenarok berhasil merebut tahta kerajaan? Karena saya jagoan. Seneng karken dedes, pateni seneng. Ini kalau sudah tahu tentang wacana ini ya, wacana wawasan kedaerahan. Lah itu harus punya konsep. Malang kota ini potensinya apa? Potensi ini yang mesti dikembangkan. Kan begitu. Lalu ukuran dari pembangunan itu memang bukan gedung-gedung yang dibangun, bukan. Tetapi meningkatnya kesejahteraan rakyat. Wah, keberhasilannya itu membangun gedungan, bukan. Tetapi bagaimana income per kapita naik, bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi naik. Boleh dilihat di daftar BPN, Badan Statistik Nasional. Ketika saya memimpin, pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Malang 7,79%. Dan itu tertinggi. Nah, jadi ukuran keberhasilan memimpin itu pertumbuhan ekonomi rakyat. Seperti saya dulu di Kota Malang begitu juga. Saya masih mempunyai banyak konsep yang belum dapat diselesaikan. Walaupun sudah banyak yang bisa diselesaikan, tetapi banyak juga yang belum diselesaikan. Dan itu tanggung jawab kita bersama. Waktu saya dilantik pertama kali, wilayah Kota Malang, yaitu wilayah Malang Timur, listrik belum masuk. Matur sembah nuwun sangat Bapak, sudah diceritani, kami sudah ngangso kawero dan ini akan disebarkan kepada generasi-generasi yang akan datang bahwa ternyata patung Buto Robo, semangat harmonisasi dan pergerakan para seniman semuanya menghidupi dan punya sejarah, akar sejarah di Kota Malang. Demikian podcast Trotoar bersama FB Sinep, Romo Penny Suparto. Sehat-sehat selalu Bapak, panjang umur. Kami yang muda-muda butuh dukungan, butuh wawasan dari panjenengan, arahan, nasihat dan sebagainya Bapak. Terima kasih. Pesan sedikit. Siap, monggo Bapak. Ya. Sebagai penutup ini Bapak. Sebagai penutup, saya ada pesan kepada teman-teman seniman, jaga kesehatan.